Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Rati Ferawati, guru keren dan beken dari SMA Negeri 11 Samarinda. Kali ini kita akan bahas tentang eksplorasi 1.1 sifat-sifat eksponen pada halaman, kok tidak salah, halaman 4 ya. Ada tugas seorang membawa virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari. Ini akan Ibu ganti angkanya dari 2 menjadi 3. Ya. Menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 3 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 3 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 9 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 3 orang lainnya. Ya, jadi sini dari 2 ini akan Ibu ubah menjadi angka 3. Ya, jadi angka 3. Kemudian di sini 3. Di sini jadi 3. Dari 3 orang menulari 3 sehingga di sini menjadi 9. Pada 9 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 3 orang lainnya. Pada pola penularan tersebut terus berlangsung, di mana tidak ada orang yang tertular. Jadi ketika dia sudah tertular sekali, maka dia tidak akan mungkin tertular untuk yang kedua kalinya. Seperti itu prinsipnya. Yang pertama, lengkapi tabel di bawah ini yang akan memberikan kalian gambaran penularan virus pada setiap fase hingga fase ke-8. Jadi, pada fase pertama, ya, itu ada, jadi satu orang, ya, pada fase satu orang ini akan menulari orang sebanyak 3 orang. Seperti itu. Dan dari 3 orang ini, masing-masing bisa menulari 3 orang yang lainnya. Ini pada fase kedua, ini menjadi 9 orang. Ya, karena masing-masing orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ini masing-masing menulari 3 orang. Ya, masing-masing menulari 3 orang. Sehingga pada fase kedua, ya, ini fase pertama, ini fase kedua, itu akan bisa orang yang tertular itu menjadi misalnya 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya ya. Jadi hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian pada fase ketiga sama juga, dari satu orang ini dapat menulari menjadi 3 orang. Nih, 3 orang. Ya, 3 di sini lagi tuh 23, tuh 23, begitu seterusnya. Sehingga ini kalau kita jumlahkan menjadi 27. Seperti itu. Nah, sehingga untuk pada fase selanjutnya berarti 4, pada fase keempat, jadi ini 3 ini kita dapatkan menjadi dari 9 ini kita dapatkan dari 3 pangkat 2. Ya. Kalau pada fase pertama berarti 3 pangkat, pada fase pertama berarti 3 pangkat 1, sehingga hasilnya 3. Pada fase kedua, dapat 9 kita dapatkan dari 3 pangkat 2. Ya, kemudian kalau pada fase ketiga berarti ini 3 pangkat 3. Seperti itu. Sehingga pada fase keempat, otomatis berarti sini 3 pangkat 4, yaitu 81. Kemudian pada fase kelima berarti 3 pangkat 5. Nah, berapa nih? Di 81 kali 3, 3, kemudian 3 kali 8 kali 3, 24. Begitu seterusnya ya. Kemudian pangkat 6 berarti 3 pangkat 6. Silakan nanti menggunakan
cari ya. Berarti nanti 243 dikalikan 3. Seperti itu dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, ada berapa orang yang tertular virus pada fase ke-10? Bagaimana kalian mengetahuinya? Ya, pada langkah sebelumnya. Ya, berarti pada fase ke-10 berarti tinggal 3 pangkat 10. Tinggal dicari. Ya, berapa angkanya? Berarti kalau 3 pangkat 6 kan berarti 3 pangkat 6 kan berarti 3 kali 3 sebanyak 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Tadi 3 pangkat 5 kita dapatkan 243. Sehingga 3 pangkat 6 berarti 243 dikali dengan 3. Ya, itu menjadi 243 kali 3 berarti 3 kali 3 9. 4 kali 3 12, 2-nya taruh sini 12 harus di sini. 2 kali 3 6, 6 kali tambah 1 7. Berarti 3 pangkat 6 729. Begitu selanjutnya. Ya, berarti pada fase ke-10 itu 3 pangkat 10. Silakan dicari. Kemudian ya, yang ketiga, jika banyak fase adalah N, bagaimana mempresentasikan banyak orang yang tertular pada fase N tersebut? Bagaimana kalian mengetahuinya? Jadi, jika pada fase ke N, ya, sampai N, ya, berarti dia 3 pangkat N. Di mana N itu adalah banyaknya fase, sedangkan kalau yang jadi 3 pangkat N. Ya, di mana N-nya ini adalah banyaknya fase, sedangkan angka 3 ini banyaknya orang yang tertular. Seperti itu. Karena masing-masing orang akan menularkan 3 orang. Kemudian, bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya? Yaitu dari 3 pangkat N. Ya. Hubungannya seperti itu, di mana N itu adalah N itu adalah fasenya dan 3 itu banyaknya orang yang tertular dari setiap orang. Ya, jadi satu orang mampu menularkan kepada 3 orang. Kemudian nih, jika terdapat misalnya 350 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga ke 350 orang akan tertular virus tersebut? Jadi seperti ini, dalam satu wilayah terdapat 350 orang. Pada fase keberapakah penularan yang terjadi? Oke, mungkin kebanyakan orang, ya, kebanyakan pemahaman misthinking, ya, itu akan menjawab pada fase ke-6. Ya, karena 3 pangkat 6 itu adalah 729. Tetapi yang sebenarnya di sini adalah kumulatifnya. Ya, yang ditanyakan adalah pada fase keberapa penularan yang terjadi sehingga ke 350 orang akan tertular. Jadi dari 350 orang itu akan tertular semuanya. Ya, kalau ini kan dia fase pertama 3, fase kedua 9. Ya. Jadi, untuk pertanyaan ini dia merupakan kumulatif. Kita lihat pada fase pertama, ya, itu kan ada satu orang tuh. Mana ya? Pada fase ke-0 kan itu ada satu orang pembawa. Ya kan? Fase ke-0 itu satu orang pembawa. Kemudian pada fase yang pertama itu ada yang tertular menjadi 3 orang. Nih, berarti ditambahkan. Kemudian pada fase yang kedua itu yang tertular ada berapa orang? 9. Ya, berarti dia ditambahkan.
Begitu seterusnya. Pada fase ketiga itu ada 27. Kemudian pada fase keempat itu ada 81. Ya. Jadi pada fase keberapakah sehingga 350 orang ini akan tertular? Tinggal kita jumlahkan. Tinggal kita jumlahkan, aduh. Mana tadi? Halaman di halaman 4. Ya. Jadi kita jumlahkan di sini 1 tambah 3 4. 4 tambah 9 13. Ya. Di sini 4 tambah 9 13. 13 tambah 27 jadinya 13 tambah 27 jadinya 40. Ya, 40 tambah 81 itu jadinya 120. 40 tambah 81 jadinya 121. Yang diminta 350. Kemudian pada fase kelima, kita lihat tadi pada fase kelima itu 243. 243. Kita jumlahkan, berarti tambah 243. Di sini menjadi 4, 6, berapa di sini 3. Nah, jadi pada fase jawabannya dia pada fase ke-5. Karena pada fase kelima 364 itu semuanya bisa tertular, sedangkan yang diminta adalah 350. Sehingga jawabannya berapa fase penularan yang terjadi sehingga keseluruhan 350 orang yang ada di wilayah tersebut akan tertular itu berarti pada fase ke-5. Ingat di sini kumulatif ya. Bukan pada fase keberapa itu akan menularkan. Kalau pada fase kelima dia akan menularkan 243. Fase keempat dia bisa menularkan 81. Tetapi di sini kan adalah kumulatif ya. Sehingga dalam satu wilayah tersebut semua tertular. Bukan pada fase ke-6 yang berjumlah 723, tapi pada fase ke-5. Ya. Jadi seperti itu untuk eksplorasi 1.1 halaman 4. Terima kasih, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.